Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau setia, Engkau Allah yang setia, Engkau Yesus juru selamatku. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya penyelamat hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau Yesus, Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan. Hanya Engkau Yesus, Yesus. Sebab hanya kepadamu kami berharap, kami percaya Kau selalu pegang janji-Mu Tuhan.
Kau Tuhan yang bekerja dalam hidup kami, untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan, untuk memberikan kami kemuliaan demi kemuliaan, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, tentu luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hati kita harus tabah ya. Dalam menghadapi segala sesuatu selalu ada pesan-pesan ya. Seringkali orang tua kita dulu waktu kita masih anak-anak, masih dalam naungan mereka selalu berkata tabahkan. Mertua saya juga selalu menasihati saya, sing tabah ya, sing tabah. Sebetulnya apa ya itu ya? Harus tabah itu bagaimana ya? Nah, kita belajar tentang Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Roma untuk naik banding terhadap perkaranya kepada kaisar waktu itu ya. Di dalam Kisah Para Rasul 27, saudara bisa baca karena ini terlalu panjang ya. Saudara bisa baca latar belakang kisahnya yaitu dalam Kisah Para Rasul 27 mulai ayat 1 sampai 13. Kemudian juga ayat 14 sampai 44. Nah, saya ringkas saja supaya enggak terlalu panjang ya. Di sini Paulus menasihati orang-orang yang membawa Paulus ke Roma ya, bahwa cuaca tidak baik dan akan ada bahaya jika melanjutkan perjalanannya. Jadi mereka ini berlayar dengan kapal ya, membawa para tahanan yang akan diadili di kota Roma. Jadi ada perwira, ada prajurit, dan ada anak buah kapal ya, ABK. Tetapi perwira lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Mereka melihat fisik, mereka melihat keadaan cuaca. Cuaca cerah, angin sepoi-sepoi, tidak ada mendung, awan bagus ya. Jadi mereka memilih kota Phoenix
untuk tinggal selama musim dingin. Karena apa? Mereka ada di kota Lasea saat itu di Pelabuhan Indah. Mereka melihat enggak enak di sini. Lebih baik enak selama musim dingin itu berlama-lama di Phoenix. Singgah di Phoenix. Nah, pikirnya dengan melihat cuaca yang terjadi, yang indah, yang enggak ada mendung, enggak ada sesuatu yang bahaya, angin sepoi-poi basah, dipikir tercapailah cita-cita mereka, tercapailah rencana mereka. Tetapi apa yang terjadi? Badai datang dan mereka bahkan hampir saja kehilangan nyawa. Tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga nyawa yang hilang. Saudara-saudara, kerugian besar itu terjadi. Paulus akhirnya menasihatkan bahwa tidak akan ada yang mati, hanya akan kehilangan kapal ini. Jadi Paulus sudah mengira bahwa kapal ini tidak akan bertahan ya. Karena apa? Malaikat Tuhan sudah kasih tahu Paulus, datang dan menguatkan Paulus dalam ayat 22 sampai 25 ya, Kisah Rasul pasal 27. Ayo kita baca Kisah Rasul pasal 27 ayat 22 sampai 25 ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Begitu yakinnya Rasul Paulus. Karena apa? Hubungannya yang dekat dengan Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah pernah melihat Tuhan Yesus, ya, dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia ditemui Tuhan Yesus sendiri. Jadi mengerti bagaimana Tuhan sangat dekat dengan dia. Nah, dan dikirim malaikat yang berpesan semua akan baik-baik saja. Ya, singkatnya begitu. Hanya kuatkan dan tabahkan hatimu. Nah, saudara-saudaraku, tetaplah tabah karena pernyataan Tuhan. Apapun badai kehidupan yang datang saat ini di dalam keluargamu, entah itu sakit penyakit, atau entah ekonomi, atau entah masalah-masalah rumah tangga, saudara, jangan dikira badai pandemi ini hanya berdampak kepada ekonomi. Ternyata banyak keluarga Kristen yang mengajukan juga perceraian loh saudara. Aneh apa enggak? Karena mereka enggak tahan, ya. Karena mereka mungkin bertengkar dan mencapai puncaknya pada masa-masa kini. Tetapi apakah itu benar dalam arti dijalani ya, bercerai ya. Saya juga punya beberapa orang yang konseling kepada saya, mereka pengennya pisah. Saya katakan sebentar toh, pisah itu apakah jalan keluar? Pisah itu kan bukan jalan keluar yang baik gitu loh. Itu kan ada masalah lagi di belakangnya. Masalah yang bahkan sangat mengerikan, saya katakan begitu. Ayo berdoa, saya katakan demikian. Akhirnya singkat kata, kalau konselinya itu mau taat, pasti mujizat itu terjadi. Saya selalu bilang tabah ya, sabar, sing tabah menghadapi semuanya itu. Dan pada akhirnya gak jadi cerai saudara. Tahu enggak saudara kenapa? Hakimnya kena COVID saudara-saudara. Ya saya enggak tahu kenapa. Ya demikian kenyataannya. Hakimnya sakit.
Akhirnya dimediasi, akhirnya mereka setuju untuk tidak bercerai. Saudara, kalau sakit COVID itu ya otomatis cerai dewi saudara. Kalau meninggal loh ya. Iya kan? Enggak usah ribut-ribut. Tetapi bagaimana kita harus tabah untuk mempertahankan pernikahan di masa-masa sukar seperti sekarang. Mungkin masalah ekonomi, mungkin sakit penyakit karena harus enggak boleh dekat-dekat kalau sudah sakit. Wes mesisan cerai, enggak boleh toh saudara ya. Tabah, kita harus tetap tabah, kita harus berdoa tetap tabah tekun. Nah, seperti Paulus dikasih tahu Tuhan, semua akan baik-baik saja, semua tidak akan binasa kecuali kapal ini. Saudara, yang kedua yaitu nasihat Paulus di ayat 31. Saya bacakan ayat 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Jika kamu atau mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Tetap ada di dalam kapal, tetap ada dalam rumah tanggamu, tetap ada dalam gereja Tuhan. Saat-saat yang mengerikan saat ini. Karena itu saudara-saudara, mengapa Paulus berkata demikian kepada perwira dan prajurit-prajuritnya? Sebab ada anak-anak kapal yang akan melarikan diri dari kapal dengan menurunkan sekoci di waktu malam. Mereka mau lari karena pikirnya ini nanti kalau kapalnya karam gimana, kita semua mati. Jadi mereka lebih baik, ayo sekarang kita mengamankan diri sendiri masing-masing. Tidak jadi saudara, karena ketahuan dan akhirnya mereka tetap tinggal di kapal. Saudara, apa yang dilakukan Paulus selanjutnya? Yaitu menguatkan hati semua orang. Menguatkan hati semua orang karena apa? Hampir 2 minggu mereka tidak bisa makan karena kapalnya terlanda badai, terombang ambing saudara. Bagaimana bisa makan? Maka setelah 2 minggu lebih, maka Paulus mengajak mereka makan karena mereka sudah mulai lemes saudara. Enggak makan ya, mungkin menguras air supaya enggak karam. Sesudah berkata demikian ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Saudara-saudara, apa ini? Perjamuan kudus, perjamuan memecah-mecah roti saudara-saudara. Mengucap syukur kepada Allah. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Hari ini memang gereja belum, sebagian ada yang sudah beribadah tapi belum keseluruhannya beribadah secara ibadah raya yang besar-besaran saudara karena masih diberlakukan kuota terbatas ya. Nah di Sidoarjo kami mengirimkan roti dan anggur ya karena jangkauannya masih cukup terjangkau kami mengirimkan. Nah, mereka menjadi kuat. Mereka katakan aku rindu beribadah. Tidak bisa tante karena usia lansia ya. Di rumah aja dulu kami yang datang melayani perjamuan kudus. Dan mereka senang. Karena apa? Itulah inti perjamuan kudus untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk melalui hari-hari yang jahat. Untuk melalui hari-hari yang tambah hari tambah enggak tahu bagaimana nantinya saudara-saudara. Tetapi ketika mengucap syukur kepada Allah, ketika kita mengingat persekutuan kita dengan darah Yesus, mengingat korban Yesus di atas kayu salib, Yesus yang sudah mati supaya kita memperoleh hidup yang kekal, Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita semuanya, kita jadi kuat, kita jadi bersemangat, kita jadi, oh Tuhan Engkau bersama aku. Tidak sendiri. Dan di sini di kapal itu kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun akhirnya juga makan. Yang keempat, terjadi keselamatan di dalam kapal. Semua awak sebanyak 276 jiwa selamat naik ke darat. Kendati sebelumnya prajurit mau membunuh para tahanan karena sangkanya mereka akan melarikan diri. Jadi kapal ini kan sudah setengah karam. Mau menepi, tapi tidak bisa karena sudah terlalu pendek airnya ya. Nah para tahanan ini sangka
prajurit mereka akan lari lah. Makanya mereka akan membunuh supaya mereka enggak dibunuh kaisar, saudara-saudara. Tetapi perwira itu mau menyelamatkan Paulus. Jadi ia istilahnya jatuh hati kepada Paulus dan ingin menyelamatkan Paulus sehingga mereka jangan dibunuh. Tapi biarlah orang-orang yang kuat berenang ke pantai. Dan akhirnya mereka semua selamat naik ke darat. Saudara-saudaraku, melalui kisah Rasul Paulus yang terkena badai di tengah lautan ini, kita belajar bagaimana kita hidup menghadapi badai kehidupan. Kita belajar dari Paulus. Yang pertama yaitu, lihatlah Tuhan itu menolongmu. Lihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau yang lalu-lalu Tuhan sertai, maka saat ini juga Tuhan tetap menyertai. Yang kedua, tetap tinggal dalam keluarga. Enggak usah cerai, enggak usah pergi, enggak usah berpisah. Tetap tinggal saling mendukung dalam satu keluarga. Saling mendoakan dengan ketabahan hati. Yang ketiga, kuatkan hati semua orang. Mungkin ada di pekerjaan kita, mungkin ada di pabrik kita, mungkin ada di toko kita. Kuatkan hati karyawan, kuatkan hati semua orang bahwa ini semua badai akan berlalu. Dan memberikan firman. Yang keempat, pastikan engkau melihat keselamatan jiwa-jiwa. Bukankah engkau mau berdoa untuk jiwa-jiwa? Bukankah engkau mau berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan agar mereka juga selamat melewati badai penyakit pandemi ini? Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-firman-Mu. Terima kasih untuk ketabahan hati yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk nasihat-nasihat dari Rasul Paulus yang hari ini kami dapatkan. Kami mau renungkan, kami mau imani bahwa semua pasti selamat sampai di pantai tujuan kami. Terima kasih. Hari ini kami juga akan menerima berkat Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat dan kasih Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.